banget. Bapak makasih loh udah ketawa. Selamat pagi pemberani, apa kabarnya nih? Nah, menjelang siang seperti ini enaknya makan apa ya? Mau makan apapun rasanya kurang nikmat tanpa camilan pelengkap yang satu ini. Yang jawab kerupuk tepat bener tuh. Gak hanya enak untuk pelengkap makanan, saat 17 Agustusan lomba makan kerupuk masih jadi favorit warga plus 62, apalagi buat anak-anak. Bahan utama dari kerupuk ini adalah aci atau singkong. Kerupuk mulai ada di Indonesia sejak abad ke-19 loh. Saat itu di tanah Jawa, singkong menjadi komoditi yang melimpah. Saat itu, masyarakat terpaksa memanfaatkan kerupuk sebagai bahan pangan pokok karena wilayah tersebut mengalami kemiskinan akibat perang. Tepung singkong dimanfaatkan sebagai kerupuk dan dijadikan lauk bagi rakyat biasa. Sekarang banyak sekali aneka olahan kerupuk. Ada kerupuk udang, kerupuk warna-warni untuk isian seblak yang endes pedes. Favorit banget nih. Ada juga kerupuk kulit. Dan ini nih yang paling legend, kerupuk putih. Kerupuk yang dijual 1.000 sampai 2.000-an per satu buahnya ini banyak diminati warga plus 62. Kriuk-kriuk nyemil kerupuk sih enak ya. Tapi bagaimana proses kerupuk bisa tersaji di meja makan kita? Nah, itu menarik untuk ditilik. Pemberani, sekarang saya akan mencoba bagaimana rasanya menjadi pembuat dan penjual kerupuk. Kuy, ikuti saya. Oke pemberani, hari ini aku akan coba menawarkan kerupuk-kerupuk yang ada di kaleng ini dengan harga 24.000. Satu kalengnya isinya 30. Pemberani, ini adalah proses awal kalau mau jadi pedagang kerupuk. Pagi-pagi kita harus bisa mencari pelanggan baru atau biasa disebut canvassing. Dari pabrik di kawasan Pengadegan, saya menuju Kemang yang menjadi area untuk mencari pelanggan baru. Saya ditemani oleh Kang Aceng akan mencari warung yang berada di sekitar Kemang untuk menawarkan kerupuk-kerupuk ini. Di sini, satu orang pedagang kerupuk diwajibkan menjual 200 kaleng baru yang akan dijadikan sebagai langganannya. Permisi, Ibu. Ibu, saya mau nawarin kerupuk, masih banyak kerupuknya belum laku. Mau beli nggak? Harganya 24.000, isinya 32. Ayo satu aja Bu, satu box aja. Oh masih banyak ya udah. Ya udah, makasih ya Bu ya. Untuk menjual kaleng baru memang tidak mudah pemberani. Saya harus pintar-pintar menawarkan kerupuk nih. Saya melanjutkan perjalanan menuju titik kumpul dengan Kang Aceng di daerah Kemang Raya. Aduh Bang, sepi banget hari ini. Tadi baru ke satu warung doang sih, cuman udah gitu ditolak. Jadi gimana nih Bang? Udah, kita jalan berdua aja nih. Hah? Kali aja jadi berdua lain kan. Oh, jadi kita bakalan jalan dari Iya, jalan aja. sini ke warung-warung. Ntar kita jalan-jalan aja. Ya udah. Coba ya Bang ya. Misi Bu, mau nawarin kerupuk Bu? Udah ada ya. Beda merek mau coba satu Bu. Harganya 24.000. Kebanyakan. Kasih ya Bu ya. Pemberani, sudah keluar masuk warung tapi tetap saja belum ada yang bisa aku jual nih kerupuknya. Mas, aku mau nawarin kerupuk dong. Harganya 24.000 isinya. 32. Seminggu aman? Minggu aman, seminggu aman. Mau berapa? 2 aja dong, kalian udah muter 12 warung. Hah? Udah lemes Satu banget. aja. Satu aja. Wah, pemberani, akhirnya saya berhasil menjual satu kaleng nih. Pas banget nih, warungnya belum ada kaleng kerupuk.
Sudah sekitar 3 jam berkeliling di sekitar Jalan Bangka, saya baru bisa menjual 3 kaleng kerupuk pemberani. Ya, lumayan lah ya sebagai pemula. Makasih ya, Pak. Gimana? Pemberani, aku mau kasih tahu bahwa kerupuk 1 kaleng ini tuh harganya murah, cuman 24.000 aja, isinya 32. Tapi jualannya tuh susah banget. Bukan cuman itu, tadi pas motor aku parkirnya jauh banget di sana, kita berdua keliling ke warung, masuk ke warung satu-satu, dan ini tuh berat banget pemberani. Pemberani, setelah cari pelanggan baru, sekarang saya mau mencoba ikut proses membuat kerupuknya. Setelah dicampur garam, blender bawang putih untuk menambahkan rasa. Adonan bumbu yang berada di kuali ditambahkan dengan campuran garam dan tepung tapioka sebanyak 11 kg. Nah, adonan ini berisi bumbu rahasia yang setiap pabrik memiliki resep tersendiri. Selanjutnya, steam adonan dengan uap panas hingga mendidih. Butuh waktu sekitar 30 menit hingga adonan panas. Nah, setelah mendidih, adonan dicampur dengan sagu cair agar mengental sebanyak 2 ember. Ini diaduk aja, Bang? Hah? Dimasukin ini? Oh, dimasukin langsung aja? Ya udah. Yuk, Bang. Berdua ya? Allahu Akbar, sumpah. Aduh, pemberani, ini berat banget, serius. Kita tuang aja. Tuang. Aduknya harus cepat ya pemberani, agar adonannya tercampur rata. Mas, aku bantuin ngaduk ya. Gimana coba? Tunggu dulu. Oke. Pemberani, proses aduk bumbu hingga jadi adonan adalah hal yang paling berat nih dalam proses membuat kerupuk. Bumbu yang awalnya cair setelah dicampur dengan sagu cair, saat diaduk berubah menjadi padat. Sehingga untuk mengaduknya jadi berat banget pemberani. Total satu kuali ini mengolah adonan sebanyak 30 kg. Ya Tuhan, semoga saya kuat mengaduknya. Tidak semudah yang dilihat ya ternyata ya. Aduh, serius. Gini aja Bang, boleh nggak Bang? Ini keaduk, yang penting rata kan Bang? Iya. Ternyata membuat adonan kerupuk tidak mudah pemberani. Untuk mengaduknya butuh tenaga ekstra nih. Pemberani, tenaga saya tidak cukup nih kalau harus sampai kental adonannya. Ternyata capek banget ya Mas, cuman ngedayung kayak gini doang. Ini biar bumbunya rata semua. Oke pemberani, aku nyerah, aku balikin ke Masnya. Nih Mas, semangat. Nah pemberani, ini cara ngaduk yang benar. Jadi kekuatan ekstra banget dan ini kayaknya kalau cewek bakalan kewalahan. Masnya tetap semangat ya Mas. Semangat. Sekarang adonan kerupuk yang sudah jadi dan didiamkan semalaman siap untuk dicetak nih. Sebelum dicetak, adonan akan dihaluskan lagi bersama tepung tapioka di mesin penggiling. Ini Mas. Aduh. Terus nih nextnya gimana Mas? Ayo Mas berdua Mas. Proses ini akan membuat adonan lebih kalis dan mudah untuk dicetak. Oke pemberani, setelah tadi bumbu ataupun kunci utama dari pembuatan kerupuk udah aku taruh di mesin giling ini. Next stepnya aku bakal tuangin tepung tapioka ke dalam bumbu ini ya. Selain butuh tepung tapioka yang banyak, penggilingan membutuhkan waktu selama 10 menit agar adonan dan tepung tercampur rata. Setelah adonan kalis, masukkan adonan ke dalam mesin pencetak kerupuk. Harus sampai penuh ya pemberani. Saya harus melihat hasil cetakan kerupuk dan memindahkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dikukus. Ya kalau nggak cepet, ini bakalan jatuh pemberani. Ini untuk next stepnya setelah kita masukin adonannya. Jadi ini akan otomatis dia melakukan cetakan ya. Dan kita harus cepet banget. Karena kalau misalnya nggak cepet, ini adonannya bakalan ketumpuk. Dalam mencetak harus diperhatikan sisa adonan cetakan ya. Harus segera dibersihkan sebelum ditaruh ke wadah.
Beberapa kali adonan saya hampir jatuh pemberani. Jadi kita harus cepet ya. Kalau udah penuh tinggal digeser. Setelah dicetak, kerupuk lalu dikukus ke dalam mesin. Mas, ini udah full, jadi ini kemana? Taruh di sana. Dikit-dikit boleh kan? Nggak harus semuanya ya. Oh my. Setelah penuh, tutup oven dan buka tuasnya untuk menyalurkan uap panas ke dalam oven. Ininya. Atas banget. Wow. Nggak mau tuh. Serem banget. Jadi kayak ada apinya gitu guys. Pemberani, tahap selanjutnya kukus adonan kerupuk di dalam oven khusus dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Pengukusan berlangsung sekitar 15 menit sampai adonannya matang. Pemberani, ini kita udah masukin adonan yang udah dicetak ke dalam kompor yang satu ini. Tepatnya kayak oven gede kayak gitu kan. Nah, kurang lebih kita akan diemin selama 10 sampai dengan 15 menit ya. Jadi jarum jamnya ini bakalan di angka 100. Dalam proses pengukusan harus hati-hati ya pemberani, karena suhunya sangat panas dan kalau tidak hati-hati bisa kena tangan. Oke Mas, ini suhunya udah 100 jadi kita matiin ya. Ini udah otomatis mati ya. Kita langsung akan buka. Wah, ini kita harus hati-hati banget karena panas banget, serius. Boleh bantuin nggak Mas? Panas banget, serius. Saat oven dibuka, uap panas akan keluar yang menunjukkan panasnya suhu di dalam dan kerupuk sudah matang. Nggak akan jatuh ya. Sebelum dipindahkan, dikipas dulu ya biar dingin. Oke. Kipas. Salah ya, kita ngipasinnya yang ini. Kita harus kipas dulu pemberani sampai uapnya hilang. Baru kita tiriskan kayak tadi ya Mas. Setelah dingin, saya langsung membawa kerupuk matang ke lantai 2 untuk dijemur. Berani, ini tantangan buat saya karena harus menaiki tangga yang terjal sambil membawa kerupuk. Kalau cuaca mendung, semua kerupuk akan dikeringkan dengan oven khusus sehingga dapat kering dan tidak mengganggu proses produksi. Oh, ternyata pemberani Masnya masih berbaik hati ya. Dia mau bantuin aku angkat untuk langsung dimasukin ke pengeringan. Langsung aja kita masukin ke dalam oven. Oke pemberani, capek banget serius. Aku butuh air sepertinya. Nah, ini adalah step terakhir. Kita masukin ke oven ya Bang ya. Nah, ini prosesnya adalah 1 hari 1 malam, bahkan bisa lebih. Jadi secepat mungkin kita harus masukin semua adonan yang udah tadi dicetak masuk ke oven, ke dalam oven yang satu ini supaya bisa mendapatkan proses pengeringan. Karena cuacanya juga nggak cukup panas, jadi membutuhkan waktu sepertinya lebih lama. Berani? Sekarang saatnya kita angkat kerupuk yang sudah kering dan copot dari tempatnya. Karena semua kerupuk masih menyatu, sekalian dipatah-patahin ya. Terus bisa kering kayak gini tuh prosesnya berapa lama tadi? Oh. 2 hari. Okay. Kalau nggak ada panas kayak gini 2 hari ya. Kalau ada panas sehari bisa. Nah, abis ini diapain lagi Mas? Masih ada proses? Dikeringin. Dikeringin lagi. Ini belum kering. Meski sudah kering, tapi kerupuk ini belum bisa untuk digoreng pemberani. Masih ada 1 tahap lagi agar kerupuk bisa untuk digoreng, yaitu dimasukkan ke mesin pengering. Hal ini dilakukan agar saat kerupuk digoreng mudah mengembang dan teksturnya crispy alias renyah, kriuk-kriuk gitu pemberani. Pemberani, sekarang kita masukin aja kerupuknya ke dalam mesin pengering yuk.
Oke, pemberani ini ternyata prosesnya lumayan rumit ya dan banyak step by stepnya. Aku pikir tuh sesimpel itu karena kita makan kerupuk tinggal gigit aja selesai. Ternyata kalau kita menelusuri ya salah satu pembuatan dari pabrik kerupuk yang satu ini ternyata prosesnya luar biasa. Dan setelah dikeringkan bukan langsung digoreng tapi dimasukin ke dalam mesin penggiling ini untuk diambil kadar airnya. Mesin pengering akan berputar secara perlahan selama 2 jam untuk mempersiapkan kerupuk yang akan digoreng. Oke, pemberani ini adalah proses setelah pemanggangan dan ini hasilnya keluar langsung dari mesin yang satu ini. Setelah 2 jam, seluruh kerupuk dituang untuk ditimbang sesuai dengan jatah pedagang. Berkisar antara 600 sampai 1000 kerupuk. Setelah proses penimbangan, saatnya goreng kerupuknya pemberani. Untuk menggoreng kerupuk diperlukan 2 wajan berukuran raksasa dengan suhu yang berbeda. Wajan pertama memiliki suhu sedang untuk membuat kerupuk panas. Dan wajan kedua memiliki suhu tinggi yang akan membuat kerupuk mengembang. Adrenalin saya langsung naik saat menggoreng kerupuk di wajan yang bersuhu tinggi pemberani. Karena panasnya, terasa banget di badan saya. Pengen nangis, pemberani. Beneran, serius ini panas banget. Bapak makasih loh udah ketawa. Terus diangkatnya kapan Pak? Ini masih ada yang belum ngembang nih Pak. Menggoreng kerupuk harus dilakukan oleh 3 orang dan cepat ya. Soalnya kalau terlalu lama bisa gosong nanti kerupuknya. Oke pemberani, setelah kerupuknya mengembang, aku bakalan langsung angkat karena kalau misalnya gosong dia nggak bisa dimakan dan bakalan pahit. Oke, gah. Satu wajan memiliki kapasitas 100 kerupuk sekali goreng. Dan setiap pedagang memiliki cara sendiri untuk menggoreng kerupuk pemberani. Udah capek menggoreng? Rasanya kurang puas kalau saya tidak mencobanya nih pemberani. Kita coba ya kerupuknya. Aduh, ini berat banget karena bukan berat kerupuknya tapi berat alatnya. Pak, ini aku mau cobain kerupuknya boleh Pak? Silakan. Oh, ini masih panas banget. Nah, ini masih panas banget tapi worth it banget sama hasilnya. Aku udah tahu step by stepnya dan ini ternyata untuk menjadi kerupuk seperti ini membutuhkan waktu dan juga tenaga yang ekstra banget. Kalau gitu kita berdua makan ya Pak, kita potekan boleh ya Pak? Boleh. Setelah digoreng, kita masukkan kerupuknya ke gerobak. Kalau kerupuk sudah masuk di gerobak, saatnya saya mengantar ke pelanggan yang kaleng kerupuknya sudah kosong. Oke, pemberani. Kali ini aku bakalan ke warung-warung yang udah kehabisan stok kerupuknya, tapi ini sumpah ini goyangannya goyang banget sumpah. Ah, serius, pengen nangis. Ini gimana nih? Tunggu. Tantangan saya kali ini adalah bagaimana mengendalikan gerobak kerupuk dan harus mengayuhnya di jalanan kampung. Sumpah pemberani ini aku udah injek remnya tapi tetep aja dia nggak mau berhenti. Parah banget. Semoga aku nggak jatuh ya. Aduh, mana nggak ada orang lagi yang mau bantuin. Aduh, tunggu pemberani. Aku bakalan coba usaha gimana cara ngendalain gerobak yang satu ini. Baru aja keluar pabrik, saya tidak bisa mengendalikan gerobaknya. Yah, akhirnya saya nabrak deh. Untung tidak sampai jatuh. Baru saja jalan lagi, saya tidak bisa mengendalikan gerobak kerupuk untuk berbelok. Aduh, saya makin takut nih saat hampir menabrak orang yang berada di jalanan. Aduh, maaf ya. Oke pemberani, aku bakalan tetap jalan ke warung yang tadi aku bilang karena stok kerupuknya udah habis. Jadi mau nggak mau aku tetap harus datengin warung itu. Nangis. Aku udah gak kuat sama pemberani.
Akhirnya, setelah perjuangan mengayuh gerobak kerupuk, saya sampai di warung langganan untuk mengisi kaleng kerupuk yang habis. Aku udah sampai ke warungnya, aku bakalan langsung masuk. Satu kaleng diisi sekitar 32 kerupuk. Namun yang dihitung hanya 30 karena yang 2 bonus. Bu, udah saya isi ya. Ya, makasih banyak. Oke, pemberani, tadi aku udah selesai untuk nganterin dan juga nyetok kerupuk di warung ibu yang satu ini dan dapat 48.000. Aku langsung kantongin. Panas. Mencoba menjadi pembuat dan pedagang kerupuk merupakan pengalaman yang luar biasa untuk saya pemberani. Oke pemberani, akhirnya selesai sudah hari ini. Tadi aku udah nyetokin ke beberapa warung yang stok kerupuknya udah habis. Untuk mengantarkan satu kerupuk ini sampai di tangan penikmat kerupuk itu luar biasa sekali ya perjuangannya ya. Dan yang pastinya buat pedagang kerupuk dimanapun yang berada tetap semangat dan tetap memberikan the best produk yang terbaik buat pelanggan setia. Dan tentunya saya Gita Ginesa pamit, saya akan kembali ke pabrik untuk balikin gerobak kerupuknya. Sampai jumpa. Berani coba? Coba kalau berani. Alhamdulillah, setelah letih seharian mencoba sebagai pembuat kerupuk, saya lebih menghargai makanan nih pemberani. Tidak boleh sedikit pun kita membuang-buang makanan ya, pun sekedar kerupuk. Karena di belakang renyahnya si kerupuk, ada puluhan pekerja yang menggantungkan hidup padanya. Sampai jumpa dalam tayangan Berani Coba selanjutnya. Berani coba, coba kalau berani.